Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya tetap baik dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun kehidupan kita, yang mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya setiap hari adalah hari yang penuh kebaikan Tuhan dan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Ajarilah kami untuk dapat menikmati setiap berkat-Mu di dalam rasa syukur, dan kami melihatnya di dalam mata iman yang sungguh, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami meyakini semuanya akan mendatangkan kebaikan jika Tuhan berkenan atas kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang melindungi dan memberkati kami dan mengajar kami senantiasa. Terlebih-lebih kami akan mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Rabu 23 April 2025, tertulis dalam kitab Ulangan 6 ayat 5. Dalam bahasa Batak, 5 Musa Onom ayat 5. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jala ikon haholonganmu Jehovah di Batam, sian nasa roham, dohot sian nasa ate-atem, dohot sian nasa gugum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Allah adalah perintah utama di dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka mengalami naik turun perasaan atau pertumbuhan iman. Mereka melihat kebaikan Tuhan, mereka takjub dan bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan, mereka kembali melupakan Allah. Bukankah ini gambaran kehidupan kita, kehidupan manusia sampai pada saat ini? Terkadang kita sulit melihat atau merasakan kebaikan Tuhan ketika persoalan sedang datang. Ketika masalah-masalah, pergumulan hidup tak kunjung usai. Banyak di antara kita yang tidak dapat melihat kalau dalam semua itu Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, dan di dalam kehidupan kita Tuhan mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah mengatakan ini kembali kepada bangsa ini? Karena mereka sering sekali tidak setia, karena hatinya, imannya berubah-ubah. Oleh sebab itulah Allah memerintahkan agar mereka tetap mengasihi. Mengasihi tidak setengah hati, tetapi dengan segenap hati. Tidak setengah jiwa, tetapi dengan segenap jiwa. Dan tidak dengan setengah kekuatan, tetapi dengan segenap kekuatannya. Artinya apa? Tidak ada lagi kesempatan bagi yang lain untuk mendapatkan cinta kasih dari seseorang. Cinta kasih yang seutuhnya hanya diberikan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah wujud nyata kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah cukup dengan perkataan saja? Tentu tidak. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan adalah mewujudkannya di dalam kehidupan setiap hari. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah mengasihi Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak bertindak aneh-aneh.
Kita tidak bertindak sesuka hati kita untuk mengatasi setiap masalah-masalah kita. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, tanda kita mengasihi Dia, maka kita akan datang kepada Tuhan, mohon petunjuknya, mohon kekuatan dan pertolongannya. Hanya Tuhan satu-satunya tempat kita mengadu untuk menyelesaikan segala persoalan kita. Tempat kita untuk mencari jawaban atas setiap masalah-masalah hidup kita. Dan tentu mengasihi Tuhan tidak cukup berhenti hanya kepada diri kita atau sampai pada kita saja. Tetapi mengasihi Tuhan itu harus kita wariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Kepada anak-anak dan cucu kita dengan menunjukkan sikap hormat, sikap taat kepada Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Bukankah itu yang dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 7? Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Lihatlah, mengasihi Tuhan tidak cukup berhenti sampai di diri kita saja. Artinya mengasihi Tuhan tidak ada batas waktu, tidak ada limit yang ditentukan, tetapi terus. Itulah yang dikatakan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Selama kita masih ada, kita akan terus mengasihi Tuhan, dan itu terlihat melalui generasi-generasi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan firman Tuhan ini lebih dalam lagi dan menelisik hati kita masing-masing. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Jika kasih kita kepada Tuhan hanya ikut-ikutan saja, hanya formalitas belaka, atau hanya ketika kita mendapatkan sesuatu berkat-berkat dalam kehidupan kita, marilah kita berubah. Marilah kita mengasihinya dengan segenap hati. Dengan segenap hati berarti dalam segala keadaan kita, dalam segala situasi kita. Tetaplah mengasihi Dia dengan taat dan setia, berdoa dan percaya kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya yang dapat menolong dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Ajari kami untuk terus mengasihi-Mu dengan sungguh. Ajari kami untuk terus dapat menyenangkan hati Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami setiap hari. Jangan biarkan kami mencari-cari jalan keluar dari dunia ini. Tetapi kuatkanlah hati kami untuk tetap setia dan percaya kepadamu. Ya Tuhan, berkati kami dalam segala pekerjaan kami, segala perencanaan kami hari ini. Kiranya Engkaulah yang menolong kami. Mampukan kami melakukan semuanya dengan baik, sehingga setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Dan Tuhan mengajar kami untuk dapat memakai setiap berkat-Mu dengan baik. Dan Tuhan memakai kami menjadi berkat bagi dunia. Terima kasih Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah kami untuk setiap dosa pelanggaran kami. Layakkanlah kami di hadapan-Mu, supaya kami dapat menjalani hidup kami lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami hari ini dan sampai Maranatha nanti. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.